Ada satu laporan yang sempat bikin heboh di kalangan peneliti geologi. Bukan karena penemuan baru, tapi karena sesuatu yang mereka temukan. Malah bikin lebih banyak pertanyaan. Lo tahu nggak? Kadang hal paling berharga di dunia ini bukan yang kelihatan, bro. Tapi yang disembunyiin, di balik waktu, di bawah tanah, atau di tempat yang bahkan orang udah lupa pernah ada. Dan malam ini, gue mau cerita tentang satu misteri yang udah bikin banyak orang kehilangan arah. Bukan cuma karena emasnya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih aneh dari itu. Tapi sebelum kita mulai, bantu gue dulu ya. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya juga. Biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita misteri, sejarah, dan konspirasi lain yang kadang bikin kita mikir, sebenarnya dunia ini tuh beneran kayak yang kita lihat? Atau cuma sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar? Oke, kalau udah siap, kita mulai dari sini. Di tengah gurun tandus, di wilayah yang bahkan nggak punya nama di peta modern, sebuah tim eksplorasi kecil melaporkan adanya pantulan logam aneh dari bawah permukaan. Awalnya mereka pikir itu cuma endapan mineral biasa, tapi setelah beberapa kali pengecekan, hasilnya sama. Pola pantulannya terlalu kuat untuk ukuran tambang kosong. Tim itu lalu dapat izin buat turun langsung. Ada 6 orang. 5 diantaranya ahli tambang, 1 lagi teknisi data satelit. Mereka bawa peralatan canggih, GPS, sensor tanah, semua lengkap. Tapi yang aneh, begitu mereka nyampe di titik itu, semua alat pelacak mulai ngaco. Sinyal GPS hilang, kompas muter sendiri, dan alat pengukur suhu nunjukin perubahan ekstrim padahal cuaca lagi stabil. Mereka sempat kirim satu laporan terakhir lewat radio. Isinya cuma kalimat pendek, kami nemuin sesuatu. Setelah itu, nggak ada kabar lagi, hilang. Semua. Tim pencari dikirim 2 minggu kemudian, tapi nggak nemuin apapun selain tenda yang udah sobek, dan pasir yang seolah baru aja berubah bentuk. Nggak ada jejak kaki, nggak ada bekas alat berat. Seolah tempat itu nelen semuanya. Pemerintah setempat nutup lokasi itu dengan alasan keamanan, tapi data satelit independen nunjukin hal lain. Pantulan logam dari titik itu masih muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa ilmuwan ngira itu cuma fenomena alam. Ada juga yang bilang mungkin di bawahnya ada sisa meteor tua, karena pola magnetiknya mirip banget sama material dari luar bumi. Dan disinilah hal menariknya dimulai. Kalau lu pernah belajar tentang asal-usul logam mulia, lu bakal tahu satu hal yang jarang dibahas. Sebagian besar emas di bumi nggak terbentuk di dalam bumi, tapi dari tumbukan asteroid miliaran tahun lalu. Jadi, kalau di wilayah itu beneran ada sesuatu dengan pantulan sekuat itu, bisa aja itu bukan sekadar tambang. Bisa jadi itu sisa dari sesuatu yang jatuh ribuan tahun lalu, dan sampai sekarang masih aktif memancarkan logam berat dari dalam. Beberapa arkeolog yang sempat ngulik laporan lama, nemuin peta kuno dari abad ke-19. Di pojok peta itu ada simbol aneh, semacam tanda melingkar dengan 3 garis di tengahnya. Gak ada keterangan, gak ada tulisan. Tapi anehnya, simbol yang sama muncul juga di batu-batu kuno di tempat lain, mulai dari Andes sampai gurun Afrika Utara. Gak ada hubungan budaya, tapi simbolnya identik. Katanya dulu pernah ada catatan dari penambang Amerika Latin yang ngaku nemuin urat emas gede banget di area terpencil. Dalam 1 minggu, dia bisa ngambil emas seberat belasan kilogram. Tapi setelah itu, dia hilang. Orang-orang nyari, tapi nggak ada jejak. Satu-satunya yang tersisa cuma catatan tangannya yang nyebut lokasi itu dengan satu kalimat, tempat di mana emas menyala di bawah tanah. Beberapa tahun kemudian, penambang lain coba nyari tempat yang sama dan nasibnya sama, hilang. Waktu berlalu, cerita itu berubah jadi legenda. Orang nyebutnya The Lost Vein atau urat emas yang hilang. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, muncul teori baru bahwa lokasi itu nggak hilang, tapi disembunyiin. Beberapa dokumen perusahaan tambang besar menunjukkan bahwa wilayah itu dulunya udah pernah dipetakan, tapi hasilnya diklasifikasikan. Data topografi digitalnya nggak bisa diakses publik. Ada juga rumor yang bilang koordinat lokasi itu sempat dijual di pasar gelap data. Dan yang lebih gila lagi, beberapa orang yang ngaku pernah beli datanya, sekarang menghilang tanpa jejak. Sampai sini, kedengeran kayak cerita konspirasi kan? Tapi tunggu dulu, ada satu hal kecil yang bikin semuanya makin aneh. Salah satu satelit cuaca internasional sempat nangkep pantulan anomali dari area itu. Cuma berlangsung 3 detik, tapi cukup buat ngerekam sesuatu kayak pola berbentuk cincin. Cincinnya simetris, terlalu rapi buat formasi alami. Dan lo tahu yang paling aneh? Polanya persis kayak tanda elektromagnetik dari logam berat yang dipanaskan dari dalam bumi. Artinya, ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang masih aktif. Ada spekulasi liar yang bilang, tambang itu sebenarnya bukan tambang, tapi semacam portal energi. Bukan portal dalam arti fantasi, tapi portal geologis. Titik di mana kerak bumi pernah terbuka,
Dan mungkin masih nyisain reaksi dari logam luar angkasa yang dulu jatuh ke sana. Secara sains, kedengarannya gila. Tapi anehnya, data geologi mendukung teori itu. Kalau lu perhatiin sejarah, banyak banget legenda soal emas yang dikaitin sama cahaya dari langit. Dari Mesir sampai Amerika Selatan, semuanya punya pola cerita yang sama. Sesuatu jatuh, tanah retak, dan setelah itu manusia nemuin logam yang bisa bercahaya. Bisa jadi, kisah tambang emas yang hilang ini cuma salah satu dari sekian banyak jejak yang tersisa dari kejadian purba itu. Tapi bro, kalau semua cuma kebetulan, kenapa setiap orang yang nyoba nyari tempat itu selalu hilang? Kenapa datanya terus dihapus? Dan kenapa alat-alat modern justru ngasih tanda kalau ada sesuatu di bawah sana? Ada yang bilang, mungkin karena tempat itu bukan buat manusia. Mungkin karena emas yang ada di sana bukan milik bumi. Atau mungkin karena kalau tambang itu dibuka lagi, sesuatu yang dulu tertutup bakal bangun. Dan sampai sekarang, belum ada yang berani nyentuhnya lagi. Tapi anehnya, tiap tahun, ada aja sinyal baru dari sana. Selalu muncul sekitar waktu yang sama, selalu di titik yang sama, dan selalu hilang setelah beberapa detik. Apa itu cuma pantulan logam tua? Atau mungkin tambang itu masih hidup? Jadi, kalau suatu hari lu dapat peta tua, dengan tanda aneh di pojoknya, dan lu lihat satu titik yang terus kedip di layar GPS lu bakal datengin tempat itu? Atau lu bakal pura-pura nggak lihat? Demi tetap bisa tidur nyenyak malam ini. Oke bro, jadi sampai sini dulu pembahasan kita malam ini. Cerita tentang tambang emas yang hilang ini emang masih nyimpen banyak tanda tanya, dan mungkin baru sebagian kecil yang berhasil kita bongkar bareng-bareng. Kalau lu suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa buat kasih like-nya, komen juga pendapat lu di bawah. Menurut lo, tambang itu beneran ada? Atau cuma mitos yang kebetulan terdengar terlalu nyata? Dan buat lu yang belum subscribe, ya udah bro, subscribe aja sekarang. Gratis, tapi bantu banget buat bikin channel ini terus jalan, biar gue bisa bawain cerita-cerita misteri lain yang gak kalah mind-blowing. Oke, gue pamit dulu. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Masih banyak hal aneh di dunia ini, dan percaya deh, kita baru mulai nyentuh permukaannya aja.